Halo, barusan aku baru banget selesai ikut program yang dari Goethe atau dari PAS ya. Jadi kayak aku datang sebagai alumni gitu. Sebagai alumni dari PAS juga. Sebenarnya nggak diundang sih, tapi kayak ini kan seminar, webinar ya, lebih tepatnya. Terus aku dapat informasinya, terus tertarik untuk ikutan. Lawan ikut gitu kan. Terus ternyata sangat worth it gitu ikut program ini. Kenapa? Karena di sini jadi menambah semangat yang sudah ada. Jadi kayak sebelumnya mungkin hampir aja ngubur cita-cita untuk bisa berkarir kerja atau tinggal di Jerman. Setelah dapat penjelasan, dapat informasi gitu ya dari teman-teman di sini ada dua orang pematerinya, ada Raffi dan juga Irfan yang mereka sama alumni dari sekolah PAS juga. Jadi sama aku juga termasuk alumni dari sekolah PAS. Mereka udah duluan berkarir di Jerman. Nah, kalau misalnya Irfan tadi dia jalurnya melalui pendidikan gitu. Sedangkan untuk Raffi dia jalurnya melalui Udung. Nah, aku mau tampilin informasi program PAS-nya yang sebelumnya aku udah coba info beasiswa ya, atau apa sih? Pokoknya informasinya itu bisa kita ambil, bisa teman-teman lihat tuh di Instagramnya PAS lah. Instagramnya itu Jakarta gitu. Ya. Nah, tadi aku sempat catat sih beberapa. Tapi bukan catat yang gimana sih, karena lebih banyak ngerekam terus fokus gitu. Fokus dengan penjelasan dari kedua materi tersebut. Jadi kayak lebih fokus dengan momen yang ada gitu. Jadi aku coba nyiapin beberapa catatan, bukan catatan yang gimana sih, tapi kayak ini link yang dikasih tadi waktu aku ikut webinar gitu ya. Nah, webinarnya ini nih teman-teman, mungkin di websitenya Goethe ada kayaknya, coba kita lihat ya. Nah, Indonesia, langsung aja biar kelihatan gitu acaranya itu yang mana sih gitu kan. Nah, sambil kita cari ya, soalnya linknya aku udah nggak tahu kesimpan di mana gitu. Biasanya acara cari pekerjaan di Jerman, personal. Nah, banyak banget nih acaranya. Tapi ini berarti nggak termasuk ke acara sih, nggak dimasukin ke acara kah atau gimana, nggak tahu sih. Seharusnya ada sih, kenapa nggak ada ya? Lokasi coba kita yang hanya daring mungkin, mencari pekerjaan. Nah, ini juga nanti aku mau ikutan nih Lese Club ya. Semua coba mencari pekerjaan di Jerman itu 21 nanti. Yang hari ini udah ini mungkin ya, karena udah selesai acaranya. Nah, kita lihat tanggal lain. Oke, kita ke Instagram aja. Ke Instagram. Terus kita ke Goethe. Tujuannya apa? Supaya aku bisa kasih lihat, oh ini loh mau apa programnya gitu. Wah, adik aku telepon lagi. Sebentar ya teman-teman. Sebentar banget. Mikrofonnya kita matiin dulu.
Oke, dah. Maaf nih teman-teman, aku sedikit pakai waktunya untuk nerima telepon dari adik aku. Oke, nah jadi ini programnya yang barusan aku ikutan. Pematerinya itu ada Raffi sama Irfan. Nah, terus tutorialnya itu ada di video ini ya. Kalau misalnya mau nonton tutorial pendaftarannya. Dan menariknya tadi, nah ini programnya ya, programnya, videonya lagi. Ini informasi webinarnya. Nah, jadi close. Jadi tadi di webinar itu aku cuman sempat catat ini aja sih. Ya, kalau misalnya dari Irfan sendiri tuh yang paling berkesan di aku, Irfan itu dari sekian banyak, karena aku memang mau fokus gitu, jadi kayak nggak terlalu fokus nyata, tapi kayak fokus ngerekam ke diri sendiri. Nah, makanya sekarang dengan adanya video ini tuh aku ngeluarin kembali gitu. Sejauh mana sih aku mampu ngerekam gitu, mampu dapat ilmunya dari apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi kayak jadi pengen sering latihan nge-challenge diri untuk sering-sering proses belajarnya itu nampung, terus mencurahkan lagi lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi antara Raffi sama Irfan ini pembawaannya emang beda gitu ya. Kalau boleh aku kasih opiniku, pandanganku tentang mereka berdua, yang pertama ini kan kalau Irfan dia melalui jalur pendidikan S1 sampai S2 di Jerman, dan dia menguatkan diri dengan cita-citanya mau aku nggak pakai kata ingin. Kadang kalau yang ingin itu sesuatu kayak harapan aja, nggak bisa jadi nggak tercapai. Dia mau menjadi insinyur 100% buatan Jerman, 100% buatan Jerman ya. Nah, buatan Jerman, nah itu yang memotivasi dia selama dia mengalami dinamika kehidupan di Jerman lah gitu. Karena untuk struggling di sana juga nggak mudah kan ya. Jadi kayak tadi sempat disampaikan, orang Jerman itu mostly kebanyakan gitu dingin dalam artian tadi Raffi juga sempat menyampaikan kalau misalnya berhubungan dengan orang Jerman, kita harus mau memulai gitu. Jadi kayak harus mau memulai komunikasi, contohnya kayak small talk gitu ya. Nah, tapi kalau dia harus diusahakan jangan berlebihan juga kayaknya ya, nanti bakalan apaan sih mungkin gitu ya. Dan ini based on pengalaman mereka, dan aku juga dengar beberapa pengalaman dari teman-teman aku yang sudah tinggal dan berkarir di Jerman atau melanjutkan studi di Jerman. Nah, terus kalau dari Irfan, dia juga alumni dari sekolah PAS tadi ya. Nah, jadi poinnya sih motivasi terkuat itu memang datang dari diri kita masing-masing gitu. Contoh cerita Irfan, dia bisa bekerja part time juga di luar kampusnya, dan juga waktu dia mengalami proses yang mana dia kesulitan ekonomi untuk melanjutkan studi S1-nya di Jerman, dia datang ke kayak perkumpulan, aku lupa namanya, tapi intinya adalah kayak perkumpulan perkumpulan mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Terus dia dikasih fasilitas fasilitas finansial untuk agar dia tenang melanjutkan studinya di sana gitu. Jadi kayak wah,
setiap kesulitan yang kita hadapi nanti mungkin pasti akan ada solusinya gitu, selama kita nggak berhenti berusaha. Fokusnya di situ, karena kalau Irfan di sini dia pakai jalur pendidikan gitu. Dan ada pengalaman dari Irfan juga yang mana tadi sempat dia sampaikan bahwa uang jaminan untuk mahasiswa asing yang berkuliah di Jerman. Nah, itu juga dipantau secara berkala oleh pemerintah Jerman. Jadi, kalau misalnya mau ikut di jalur seperti Irfan, kita juga punya banyak pertimbangan. Nah, kalau misalnya Raffi ini pembawaannya asik ya. Dan dia tadi kayak kasih pengakuan, maaf ya, saya sok asik karena memang harus asik gitu. Biar seru gitu dia bilang. Nah, jadi Raffi sempat berkali-kali belum lulus ujian B2 kalau nggak salah tadi ya. Maksudnya intinya dia berkali-kali belum lulus ujian, tapi selama dia nggak berhenti usaha sampai dia bisa lulus. Bahkan sekarang ya, menurut apa yang dia sampaikan di webinar tadi, kalau dia mau lanjut belajar level C1 dan C2 supaya bisa upgrade kemampuan bahasanya, tentunya mungkin untuk kebutuhan pendidikan atau pekerjaannya. Bahkan sekarang tadi dia sempat sampaikan sudah menjabat di salah satu restoran di Jerman, itu menjadi asisten manajer gitu. Jadi untuk jadi di tahap itu juga ada prosesnya sebelum saat dia lulus, dia melamar gitu ya. Melamar dan diterima. Jadi kayak proses Ausbildungnya juga dia nggak mulai dari Ausbildung malahan. Jadi ceritanya itu Raffi ini dia mulai dari au pair. Nah, au pair ini kayak kita jadi teman anak di sebuah keluarga gitu. Jadi kayak nemenin dia main, terus juga bantu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan ringan di keluarga tersebut. Cuman jalannya Raffi ternyata nggak cuman di au pair, dan memang au pair ini biasanya sih jadi batu loncatan untuk berkarir di Jerman juga sih bagi sebagian banyak orang gitu kan. Kayak mulai dari au pair dulu, terus belajar bahasa, terus melanjutkan studi, atau bahkan lanjut ke Ausbildung. Nah, Raffi tadi dia sempat fun fact-nya dia sempat bilang kalau dia cuma 2 minggu di au pair karena ada masalah dari pihak keluarganya gitu. Bukan keluarganya Raffi, tapi keluarga asuh au pair tersebut gitu. Jadi kayak, oh ini ternyata dia punya jalan tersendiri gitu. Dan mungkin bagi sebagian orang dia bisa sampai 1 tahun untuk ikut au pair dengan kondisi yang oke, dengan fasilitas yang oke, yang sesuai maksudnya kan. Nah, tapi jalannya si Raffi ini berbeda. Dan di sini sempat juga Raffi sampaikan kalau misalnya kita mau struggle di sana gitu ya, berjuang di Jerman, jangan baper di sana. Dan dia mengakui pernah juga yang namanya baper dengan sikapnya orang Jerman, dan sempat dinasihatin juga sama atasannya gitu ya, atau apa ya, kayak mentornya di sana mungkin, kalau di sini jangan baper, dan dia cari solusi untuk merubah mindset dan perilakunya sehingga dia bisa struggle di sana dengan apa ya ibaratnya ya dengan proses pastinya kan ya. Nah, apalagi kita yang terbiasa di Indonesia dengan kondisi yang kayak kita interaksi dengan orang lain, ramah tamah segala macam, itu kan sangat kental ya. Sedangkan di sana begitu misalnya anak orang Indonesia yang terbiasa dengan ramah tamahnya, atau yang terbiasa dengan ketika mau nyampein satu bolak belok enggak apa ya, enggak direct gitu ya, enggak langsung gitu ke poinnya. Sedangkan kalau orang Jerman tuh langsung gitu, nggak suka, tapi bukan berarti mereka benci seperti
sepenuhnya benci. Nah, itu yang aku tahu sih dari cerita teman-teman guru-guruku yang sudah punya pengalaman lebih gitu. Nah, termasuk cerita dari Raffi tadi. Nah, jadi aku cuman catat 2 poin sih dari Raffi tadi dengan asiknya dia menyampaikan um, presentasinya dan kebetulan Raffi ini adalah anak dari guru bahasa Jerman juga dan aku sendiri juga banyak belajar dari ibunya Raffi sampai sekarang malahan beliau itu um, nanyain kabar gitu. Terus kasih ya apa ya kayak ngasih motivasi untuk yuk deal apa cari jalur ke Jerman gitu. Nah sampai detik ini juga walaupun naik turun semangatku untuk punya karir di Jerman di bidang yang aku mau, bahkan sempat aku mau kubur cita-cita ke Jerman. Jadi hari ini nih datang secara online sebagai alumni dan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kayak terima kasih juga nih PASH Goethe Institute yang udah ngadain program ini. Jadi cukup ngecas lagi nih semangat gitu. Walaupun nggak sepenuhnya semangat ya karena harus realistis dengan keadaan juga dan mulai sekarang poin dari si Raffi tadi yang paling aku ingat juga mau nggak mau kita harus disiplin gitu. Jadi kayak kalau punya cita-cita tuh harus nggak cuman dari kata terus nggak cuman cita-cita aja tapi kayak ya kamu harus disiplin gitu. Disiplin dengan diri kita dengan cita-cita kita gitu dan harus disiplin gitu. Ini yang dari point of view aku ya, jadi kayak bukan dari opini aku, dari kacamata aku gitu tentang apa yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri tadi gitu. Dan aku udah bikin video jauh-jauh hari sih, bikin video tutorial pendaftaran. Sebenarnya gampang aja sih, easy user interface-nya mudah diikuti kok untuk pendaftaran, terus juga untuk linknya nggak sulit gitu. Dan setelah kita daftar, langsung dapat link Zoom meetingnya ke email dan hari H-nya paling kita harus ingat terus jadwalnya atau kita tambahin ke Google Calendar kita atau reminder di HP kita supaya kita bisa ikutan gitu. Karena kalau misalnya kita kelupaan ya lewat itu aja. Itu juga pernah pengalamanku yang apa tuh cuma aku simpan, nggak aku bikin jadwal contoh kayak contohnya tuh kayak di Google Calendar deh atau di HP itu bikin reminder gitu mengingat jadwal gitu kan. Nah jadi kelewat itu aja dan alhamdulillah hari ini udah lebih terorganisir lah gitu. Aku bisa ikutan, dapat ilmu yang bermanfaat, dapat informasi terupdate ya di sana. Bahkan aku jadi tahu tentang pensiun di Jerman itu di usia 67 tahun. Jadi kayak wow, ini my dream country. Kenapa? Karena kalau di Indonesia mungkin sekitar umur berapa puluhan ya, 50-an atau 40-an. Aku juga kurang tahu. Sudah harus pensiun, tapi di Jerman semoga kita bisa jaga kesehatan juga sih. Karena juga ada pertimbangan yang banyak gitu. Contoh ketika kita mau building atau mau kuliah di Jerman, energi dan pikiran kita itu masih mumpuni atau enggak. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga ada catatan yang sempat aku aku copy paste dari catatannya. Aku dulu manggilnya Frau Rasti. Jadi dari awal kesempatan aku dapat beasiswa ke Jerman, aku mengenal nama ini gitu ya. Karena yang jemput waktu aku pertama kali terbang dari Aceh ke Jakarta itu yang jemput Frau Rasti. Nah, dulu beliau masih baru-baru banget kerja di PASH Goethe Institute Jakarta dan sampai sekarang masih di memori. Dan sekarang sampai perjalananku juga ngajar bahasa Jerman di sekolah PASH
saling suka berinteraksi juga. 2 atau 3 bulan yang lalu juga beliau sempat ngechat gitu nanya apakah masih mengajar di sekolah PAS, dan sekarang aku jawab udah tidak bekerja di sekolah PAS gitu, dan sekarang lebih ke independen gitu. Nah, hal terpenting selama di Jerman itu poinnya adalah proaktif gitu ya. Jadi kayak apa-apa kita nggak pasif gitu, tapi coba aja untuk mulai komunikasi, terus cari info dan cari teman sebanyak-banyaknya. Bahkan kita bisa dapat teman dari berbagai latar belakang, nggak cuman orang Jerman, yang mana banyak calon teman-teman kita yang dari berbagai negara, yang mereka juga punya goals yang sama dengan kita merantau di Jerman gitu. Jadi poinnya dapat banget nih catatannya dari Frau Rastik gitu. Nah, so teman-teman kalau misalnya nanti mau ikutan program-programnya, bisa kepoin Instagramnya, dan juga bisa kepoin website-nya tentunya. Aku sering update di Instagramnya, dan kenapa aku khusus bikin konten, bikin video untuk hal seperti ini, ya ibaratnya kayak ini udah ada fasilitas, udah disediakan acara, tempat untuk saling berbagi informasi. Jadi kayak aku nerusin aja gitu ya. Aku sangat sadar bahwa aku terlahir di generasi antara milenial dan generasi Z. Tahun lahirku itu tahun di mana kedua generasi itu peralihan dari kedua generasi, dan aku pernah ngalamin fase peralihan yang mana sulit banget dapat informasi tentang beasiswa, atau at least kayak informasi acara-acara seperti ini dulu nggak ada gitu teman-teman. Aku tumbuh di masa peralihan, dan sekarang untuk dapat informasi itu mudah banget gitu. Bahkan sudah over gitu ya. Ibaratnya udah kebanjiran informasi gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya kita ikut juga jadi konten kreator, membuat konten yang mana itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kayak dari sekian banyak konten yang munculan di contohnya ini di YouTube gitu ya, atau di sosial media lainnya, kita ikut andil nih berbagi informasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain, selain juga kita bisa menambah relasi pastinya. Paling gitu aja sih teman-teman. Senang banget bisa ikutan di webinar ini. Semoga nanti aku bisa ikutan lagi di program-program lainnya, di tema-tema yang lainnya, kan selalu menarik ya. Jadi kadang aku join sebagai alumni, sebagai guru juga di program-programnya Passion juga Good Institute pastinya gitu. Dan sekarang sudah jam 5 sore ya. Berarti kalau udah jam sore ini, aku udah harus mikirin persiapan untuk ngajar online lagi. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.